Pemirsa, PLN akan memberikan kompensasi listrik mati kepada pelanggan sebesar 20 hingga 35%. Sudah bergabung bersama saya Ketua YLKI Tulus Abadi dan juga pengamat ketenaga listrikan Fabi Tumiwa. Bergabung juga Pak Yudi tadi. Pak Tulus, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Yudi soal mekanisme kompensasi. Apakah menurut Anda kompensasi tersebut cukup untuk menggantikan kerugian yang dialami pelanggan? Ya, kalau sebenarnya kan konsumen tidak ingin mendapatkan ganti rugi. Yang diinginkan adalah listrik handal dan tidak mati. Itu poinnya. Jadi seberapapun besarnya sebenarnya tidak ingin itu. Tetapi sejarah kompensasi ini sebenarnya bukan kali ini saja ya, bukan karena padam blackout kemarin ataupun padam-padam yang lalu, tapi pemberian kompensasi terhadap kinerja PLN atau listrik itu sejak tahun 2003. Saya ingat betul karena waktu itu saya ikut mengawal proses lahirnya regulasi teknis terkait dengan tingkat mutu pelayanan. Seperti apa Pak waktu itu prosesnya sehingga menghasilkan aturan yang saat ini? Waktu itu karena pemerintah mau menaikkan tarif listrik tahun 2002 karena subsidinya sudah sangat tinggi. Nah waktu itu kan akhirnya tidak bisa dihindari untuk tidak naik listrik, tapi kemudian kita tantang kalau tarif listrik naik di satu sisi dan di sisi lain operator listrik dalam ini PLN tidak mampu melayani konsumen dengan baik, apa kompensasinya? Nah baru kemudian kompensasi itulah yang didefinisikan kemudian dengan tingkat mutu pelayanan di mana PLN harus menyatakan, menjanjikan kepada konsumen apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilayani kepada konsumen, dan kalau tidak bisa melayani dengan apa yang dijanjikan, apa bentuk kompensasinya. Nah itulah kemudian ada 3 indikator waktu itu, yaitu jumlah gangguan, lama gangguan, dan kesalahan baca meter, itu yang diberikan kompensasi. Ya, memang waktu itu masih kecil, bahkan sampai sekarang pun mungkin kalau diukur dengan itu masih kecil. 20-35% masih kecil menurut Anda? Ya, itu yang terakhir ini aturan terbaru waktu itu baru 10% dari biaya abonemen. Tetapi 10% ini kan kalau persen to persen memang kecil, tapi kalau terakumulasi dalam jumlah PLN yang puluhan juta orang itu menjadi cukup signifikan. Nah, itulah sebenarnya dari sisi public services kita melihat bahwa ini hal yang positif ketika PLN sebagai public services tidak mampu melayani konsumen sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka harus dihukum. Ya, ini kan sebenarnya hukuman, punishment kepada PLN. Karena waktu itu PLN juga tidak mau, tidak bersedia untuk memberikan kompensasi semacam ini, tapi karena ini demi kepentingan konsumen, akhirnya dibuatlah aturan seperti itu, dan sampai sekarang masih eksis, dan bahkan kemudian oleh Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Ketenagalistrikan di-upgrade sampai akhirnya 35% dari biaya abonemen atau pemakaian minimal. Gitu. Oke, kalau menurut Pak Fabi, apakah kompensasi yang sudah berlaku saat ini cukup adil atau seharusnya ada perbaikan-perbaikan lagi dari sisi regulasi? Ya, jadi kalau kita lihat pertama kali ketentuan kompensasi itu muncul pada tahun 2003. Jumlahnya sangat kecil tadi, 10% dari biaya abonemen, ya, kecil sekali. Ya, kemudian ada berapa kali terjadinya revisi sehingga keluar yang aturan 2017 yang digunakan sekarang 20 dan 35% itu. Kalau kita lihat kenaikan hampir 2 kali lipat. Ya, kalau kita lihat lebih daripada itu karena pada waktu itu acuannya 10% dari biaya abonemen. Sekarang kan dari rekening minimum. Sudah lebih besar sebenarnya dari sisi nominalnya ya. Nah, tetapi yang harus kita pahami bahwa kompensasi ini adalah bentuk tanggung jawab sebenarnya. Kalau saya lihat bentuk tanggung jawab dari operator listrik di dalam mematuhi tingkat mutu pelayanan yang telah disepakati antara regulator dengan si operator listrik. Kan setiap tahun itu PLN harus mendeklarasi tingkat mutu pelayanan per 3 bulan malah ya? per 3 bulan ya, atau setiap tapi hampir 1 tahun ya, setahun ya. Ini yang kemudian disetujui oleh regulator. Nah, tentunya di dalam proses ini regulator harus memastikan bahwa si operator mampu memenuhi tingkat mutu pelayanan yang sudah mereka deklarasikan, ya, dan itu menjadi acuan dan dievaluasi setiap tahun. Jadi sebenarnya kompensasi harus dikaitkan dengan tingkat mutu pelayanan. Nah, menurut saya yang memang harus terus ditingkatkan, kalau saya bukan kompensasinya, karena pemadaman itu di mana-mana adalah situasi
kalau kita lihat di seluruh dunia ya, adalah situasi yang dihindari oleh semua perusahaan listrik di dunia. Nggak ada satupun perusahaan listrik di dunia ingin terjadinya pemadaman karena ada biaya ekonomi yang besar. Nah, oleh karena itu memperbaiki tingkat mutu pelayanan, artinya tadi lama gangguan, jumlah gangguan, itu yang harus terus diperbaiki oleh PLN. Nah, untuk meningkatkan itu maka kehandalan sistem harus dibangun. Kehandalan dalam apa? Pembangkit, transmisi, pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi ini juga ada korelasi dengan cost-nya, biayanya. Gitu kira-kira. Di satu sisi kompensasi adalah bentuk tanggung jawab, tetapi yang lebih prioritas sebetulnya adalah kehandalan tadi yang dituntut kepada PLN. Yang direfleksikan dengan tingkat mutu pelayanan. Sekarang tidak hanya 3, jadi kita minta kepada pemerintah, tarif listrik ini sudah naik berkali-kali, sudah dibayar dengan keekonomiannya. Sehingga kompensasinya pun harus ditingkatkan. Yang tadinya 3 sekarang 6 indikator. Ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh soal regulasi, tapi tanggapannya dulu Pak Yudi atas apa yang disampaikan Pak Tulus dan juga Pak Fabi. Ya, terima kasih. Tadi Pak Tulus menyampaikan bahwa sejak 2003 ini kompensasi sudah ada, diusulkan supaya istilahnya ada satu target target kualitas yang dijamin ya, kepada pelanggan, sehingga ketika PLN mengalami kemampuan yang tidak memenuhi kualitas yang diinginkan, ya, maka akan kena kompensasi. Memang betul sejak 2003 awalnya cuma 3, sekarang ada 6. Ada 6 dan tadinya 10%, sekarang 20% untuk subsidi dan 35% untuk non subsidi. Ya, saya kira kalau kompensasi ini merupakan suatu hal yang fair juga ya. Apa yang kita janjikan kalau misalkan terjadi suatu ketidakbisaan untuk memenuhi target atau kualitas yang diinginkan, ada kompensasinya. Kita akan improve terus di situ. Baik, Pak Tulus, sebelumnya Anda mengatakan bahwa PLN jangan hanya memberikan kompensasi berdasarkan aturan regulasi teknis, tetapi juga berdasarkan kerugian real. Maksudnya seperti apa itu? Apakah memang itu bisa diterapkan kalau berdasarkan regulasinya ada sekarang? Ya, makanya kalau berdasarkan regulasi yang existing, barangkali itu agak sulit ya. Karena memang PLN menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang ada, baik di konteks undang-undang ataupun regulasi teknis di Kementerian SDM. Nah, yang kita sarankan kepada konsumen kalau memang merasa belum puas, dalam arti kerugiannya masih jauh dari apa yang dialami, kita sarankan untuk melakukan upaya lain. Apakah dengan misalnya menggugat secara personal ataupun gugatan class action. Tapi kalau kita bandingkan nih Pak Tulus antara PLN di Indonesia dengan bagaimana PLN di negara-negara lain, sejauh apa perbandingan kompensasi? Apakah kita sudah cukup baik dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh PLN di negara lain? Ya, masing-masing negara yang punya skema untuk memberikan kompensasi. Di negara-negara maju tentu lebih ketat ya, dalam arti keandalan dari listrik di negara maju kan juga sudah sangat handal, sehingga ketika berkedip saja atau bahkan mati, ya tentu saja kompensasinya juga lebih signifikan. Sebagai contoh begini, di Australia ketika listrik mati 6 jam berturut-turut, bahkan untuk air ya PDAM-nya sana, itu konsumen dibebaskan tagihan 1 bulan kalau 6 jam berturut-turut. Tapi apakah itu bisa diterapkan di Indonesia seperti itu? Ya makanya kita tidak bisa melihat itu secara satu kaki saja, tapi multi aspek. Kira-kira di sana keandalannya seperti apa, kemudian tarifnya seperti apa, dan yang penting ada apresiasi bahwa ada kontrak tadi ya, apa yang bisa dijalankan, dan ketika tidak mampu maka konsumen diberikan kompensasi. Nah, baik, Pak Fabi, bisakah kita mendorong agar regulasi soal kompensasi ini diperbaiki lagi sehingga antara konsumen yang mungkin merasa bahwa kerugian mereka tidak cukup hanya dengan kompensasi saja bisa lebih terfasilitasi? Iya, seperti saya katakan tadi, kompensasi itu kan sebenarnya sebuah hasil dari ketidakmampuan memenuhi tingkat mutu pelayanan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki urusan kompensasi itu memang berkaitan dengan perbaikan tingkat mutu pelayanan. Dan tadi saya katakan bahwa tingkat mutu pelayanan, memperbaiki tingkat mutu pelayanan itu berarti adalah kehandalan. Misalnya salah satu aspek tadi ya, lama waktu gangguan. Lama waktu gangguan itu bisa disebabkan karena ketidakmampuan pembangkit untuk memasok beban atau ketidakmampuan jaringan karena ada gangguan seperti kemarin yang terjadi pemadaman itu karena ada gangguan jaringan transmisi. Ya, nah tapi kan untuk membuat pembangkit mampu memenuhi kebutuhan beban 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa jeda, itu kan harus disediakan pembangkit yang cukup. Jaringan harus handal karena ada kriteria-kriteria kehandalan. Nah,
Ini artinya apa? Artinya ada investasi. Investasi datangnya dari mana? Kalau perusahaan listrik seperti PLN, investasinya berasal dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki tingkat mutu pelayanan dan kompensasi yang mungkin lebih tinggi daripada yang ada sekarang, itu harus dicerminkan dalam satu tarif. Nah, tarif ini yang nanti memasukkan tingkat risiko kegagalan memenuhi tingkat mutu pelayanan tadi. Nah, karena tarifnya cukup sehingga PLN cukup untuk berinvestasi membangun jaringan yang handal, pembangkit yang cukup. Kalau PLN gagal memenuhi penyediaan tenaga listriknya, nah dia layak memberikan kompensasi yang tadi. Kalau perlu dihukum besar supaya PLN lebih hati-hati gitu loh. Dan serius, tapi sekali lagi refleksinya adalah pada tarif. Oke, tanggapannya Pak Yudi? Ya, kalau PLN, yang jelas PLN adalah perusahaan BUMN. Badan usaha milik negara. Jadi ketika kita melakukan suatu pembayaran kompensasi dan sebagainya, kita mengikuti regulasi yang ada. Pemerintah mengeluarkan Permen nomor 27 tahun 2017, regulasinya seperti itu kita ikuti. Kalau nanti ada perubahan Permen juga kita ikuti. Kita menjalankan sesuai regulasi yang ada. Itu aja. Dan apakah untuk tanggung jawab kompensasi akibat insiden yang terjadi Agustus lalu itu betul-betul dijamin akan seluruhnya, Pak? Di 21,9 juta pelanggan itu akan menerima kompensasi tanpa kendala? Insya Allah tanpa kendala. Ya, perlu kami sampaikan juga pemberian kompensasi ini rutin kita berikan. Ya, tiap bulan kita berikan. Ya, tadi Bapak terus menyampaikan sejak 2003. Tapi berbeda-beda kasus. Berbeda-beda kasusnya. Nah, kemudian kita juga punya apa namanya setiap bulan juga ada datanya juga ya berapa yang diberikan dan tiap 3 bulan itu dilaporkan kepada Dirjen Katlik regulator untuk dicek pelaksanaannya seperti apa. Artinya kompensasi ini diminta atau tidak diminta itu tetap kita jalankan. Udah rutin kita jalankan. Baik, terima kasih Pak Yudi, Pak Fabi dan juga Pak Tulus sudah hadir bersama kami di sini.